hanya sekedar BLT, bansos, PKH, yang justru kebijakan itu adalah menjerumuskan kepada rakyat kita, menjadi pemalas, peminta-minta, dan berharap setiap bulannya, setiap waktunya hanya untuk menunggu kebijakan yang namanya BLT, bansos, PKH itu suatu hal kebijakan yang tidak mendasar dan tidak memiliki akar, dan juga hal yang sangat menjerumuskan, yang tidak baik kalau itu terus menerus diberlakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua, warga masyarakat Indonesia dimanapun berada, serta terkhusus untuk keluarga besar Garda Paksi Indonesia, anggota Garda Paksi Indonesia, dan simpatisan Garda Paksi Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan tugas di tempat masing-masing, di wilayah masing-masing, sesuai dengan tupoksi job description dan juga SOP yang sudah kita berikan. Semoga dalam pelaksanaan tugas diberikan kelancaran, kemudahan, hasil yang baik untuk membantu negara, pemerintah yang saat ini sedang giat dalam pelaksanaan program-program kebijakan negara di bawah pimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sebagai lembaga independen dan profesional dalam bidang pengawasan, pemantauan, dan investigasi aparatur negara Republik Indonesia, tak hentinya menyampaikan rasa hormat serta dukungan sepenuhnya terhadap seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga saat ini kita berharap bahwa program-program strategis yang telah dijalankan mau dijalankan agar diberikan kemudahan dan keberhasilan semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Garda Paksi Indonesia terus memantau dan mengikuti perkembangan baik politik, keamanan, pertahanan, dan juga kebijakan nasional maupun kebijakan internasional dalam situasi negara dan situasi dunia yang begitu mengkhawatirkan bagi kita semua warga negara Indonesia dan keselamatan seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Hari ini, pagi ini, live streaming Lembaga Garda Paksi Indonesia, saya Tony Sumarsono, di dalam kasepuan nama saya Dimas Prabu Sumarsono Suryonegoro 1011351 M4, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saat ini kita tidak ada lagi waktu untuk berdebat, berargumentasi, berkonfrontasi sesama anak bangsa. Kenapa demikian?
Karena kita melihat situasi kondisi negara, kondisi bangsa, serta kondisi dunia internasional sedang tidak baik-baik saja, sedang terjadi kegaduhan, keguncangan, situasi yang mengkhawatirkan. Begitu juga keadaan di negara kita. Kehadiran Garda Paksi Indonesia harus mampu menjadi solusi dan mampu di tengah-tengah masyarakat untuk mampu menyatukan segala elemen bangsa agar kita fokus untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Untuk sementara waktu atau selamanya, kita berharap dari Garda Paksi Indonesia kepada seluruh rekan-rekan masyarakat warga negara Indonesia, dalam situasi yang begitu sulit ini, dalam situasi yang tidak baik-baik saja ini, sudah saatnya kita mengabaikan atau sementara waktu untuk tidak terpecah belah, tercerai-berai, mudah untuk diadu domba, mudah untuk menghasut, memfitnah, yang hanya menimbulkan sebuah kegagalan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu saya harapkan dari Dewan Pimpinan Pusat Garda Paksi Indonesia meminta kepada seluruh keluarga besar Garda Paksi Indonesia dimanapun berada untuk bisa menjaga, merawat, memelihara, menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, sehingga berikanlah contoh tauladan dan hal yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga, merawat, memelihara persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Sehingga setelah saya sampaikan demikian, saya berharap tidak ada lagi setidak-tidaknya keluarga besar Garda Paksi Indonesia untuk melakukan hal-hal yang berakibat kepada terpecah belahnya bangsa ini. Dan pada umumnya saya bermohon kepada teman-teman sekalian, sudah cukup bagi bangsa ini terus memelihara perpecahan, memelihara perbedaan. Sedangkan dalam kondisi saat ini negara ini sedang membutuhkan kebersamaan untuk mengantisipasi hal terburuk yang terjadi dalam situasi kondisi dunia yang tidak baik saja, atau kondisi dunia yang sedang diguncang oleh peperangan yang mengarah kepada kehancuran bumi, mengarah kepada perang nuklir yang itu akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua hal yang terkait kejadian-kejadian di luar negeri yang sudah ada di depan hidung kita, setidaknya kita harus bisa mawas diri, hati-hati, dan terus menjaga kewaspadaan nasional. Maka kemungkinan kita terlibat dalam peperangan nuklir atau kita menjadi korban daripada peperangan yang tidak kita harapkan, peperangan yang tidak kita pahami, peperangan yang bukan menjadi kepentingan nasional kita, tetapi karena kita hidup
di dalam lingkungan internasional, dalam lingkungan yang sedang bergejolak. Tentunya kebijakan-kebijakan dari pemimpin negara, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara, oleh pejabat negara, panglima tertinggi TNI, panglima tertinggi sebagai mandataris MPR, sebagai pemimpin negara. Saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa terus menjaga agar bangsa ini terus ada, bangsa ini harus tetap jaya berdiri kokoh sebagai panutan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dengan menjaga netralitas. Kalau di dalam misi kenegaraan kita atau misi bangsa ini tentang misi politik luar negeri non-blok harus benar-benar bisa dijaga, dikuatkan, sehingga kita tidak masuk dalam zona yang enggak aman atau zona yang tidak nyaman, yaitu zona yang dimana kita melibatkan diri pada situasi kondisi dunia yang saat ini terbelah atas sebuah kepentingan masing-masing, terbelah oleh sebuah kepentingan perebutan ruang wilayah, perebutan sumber daya alam, perebutan hegemoni, perebutan kekuasaan atas dunia ini yang sudah tidak lagi mengindahkan tata krama pergaulan di dalam hubungan bilateral, hubungan internasional satu di antara negara yang ada di dunia. Sehingga kami terus memantau, mengikuti perkembangan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia serta senior-senior serta menteri pejabat negara yang saat ini benar-benar menginginkan keselamatan atas rakyat bangsa dan negara ini menjadi top prioritas sebagai sebuah kebijakan mutlak yang harus dilakukan oleh pemimpin negara agar negara Republik Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik kepentingan dunia yang semua itu akan merugikan diri kita, rakyat, bangsa dan negara kita, dan kepentingan nasional kita serta kepentingan jangka panjang kita untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang telah dicanangkan dalam cita-cita besar bangsa ini menjadi negara bangsa mercusuar dunia yang semuanya ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam, sumber daya manusia, seluruh kebutuhan pangan nasional, seluruh kebutuhan hidup terpenuhi di negara kita, di ruang wilayah kita, di dalam teritorial kita. Artinya bahwa bangsa ini mampu mewujudkan cita-cita bangsa ini, cita-cita para pendiri bangsa, berdikari, mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan nasional kita tanpa kita merengek-rengek, mengemis kebangsaan. Artinya bahwa kami berharap Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh pemangku wilayah bahwa kita harus fokus kepada kepentingan nasional kita dalam pengelolaan sumber daya alam kita.
Kalau memang kita dibutuhkan harus mengambil intisari di perut bumi tentang mineral kita yang mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyat bangsa dan negara kita, itu sudah saatnya, memang sudah layaknya untuk diambil. Tetapi kalau isi bumi ini diambil tetapi bangsa ini hanya sebagai jomos, bangsa ini hanya sebagai budak, menjilat-penjilat bangsa asing dan memberikan sumber daya alam kita kepada bangsa asing dengan iming-iming, dengan tepuk tangan, tanda terima kasih pun tidak ada. Namun kita memberikan, kita mengobrol, kita menjual kepada bangsa asing dengan harga yang murah. Itu yang tidak dikehendaki oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia. Artinya bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai konstitusi negara memberikan mandat kepada negara, kepada pemerintah untuk mengelola seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah teritorial Republik Indonesia sepenuhnya dikelola oleh negara, oleh pemerintah, oleh badan usaha negara, oleh badan usaha pemerintah, sepenuhnya dikelola. Kalau hanya diinvestasi, mendatangkan investasi, terus negara lain mengelola, terus kita hanya dipiuri seperti kejadian di PT Freeport Indonesia atau di daerah yang lain, itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai daripada misi kemerdekaan bangsa ini, bahwa negara bertanggung jawab dan harus menguasai sumber daya alam kita, baik di atas maupun di perut bumi. Seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan sepenuhnya diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Bukan rakyat asing, bukan TKA, bukan warga negara asing, bukan negara asing, tetapi untuk sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Ini yang perlu digaris, Indonesia, sehingga kebutuhan akan pendidikan gratis, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik, yang mampu untuk memberikan fasilitas pendidikan kesehatan yang layak, yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa syarat. Karena dua hal ini menjadi tanggung jawab daripada pemerintah dan negara Republik Indonesia. Layanan pendidikan gratis, layanan kesehatan yang baik gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari mana semua itu bisa kita dapatkan? Dari pengelolaan sumber daya alam kita yang dikelola oleh pemerintah, oleh negara. Dan hasil dari pengelolaan sumber daya alam itu bukan untuk dinikmati oleh perut-perut koruptor yang saat ini merajalela di Republik Indonesia, tetapi kekayaan alam yang dikelola oleh negara sepenuhnya, sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat bangsa dan negara. Jadi dalam hal ini, bila mana kekayaan sumber daya alam kita harus dikelola oleh sumber daya manusia kita, ini yang harus menjadi
prioritas kita agar terpenuhi yang namanya kemandirian, berdikari. Yang dimaksud berdikari, berdiri di atas kaki sendiri adalah mampu mengelola, memanfaatkan, menjaga sebesar-besarnya sumber daya alam kita untuk kepentingan kita, untuk kepentingan nasional kita, sehingga rakyat ini benar-benar merasa bagian daripada bangsa ini. Rakyat ini merasa diperhatikan oleh pemimpinnya, bukan hanya sekedar BLT, bansos, PKH, yang justru kebijakan itu adalah menjerumuskan kepada rakyat kita, menjadi pemalas, peminta-minta, dan berharap setiap bulannya, setiap waktunya hanya untuk menunggu kebijakan yang namanya BLT, bansos, PKH itu. Itu suatu hal kebijakan yang tidak mendasar dan tidak memiliki akar, dan juga hal yang sangat menjerumuskan, yang tidak baik kalau itu terus-menerus diberlakukan.